malam ada proses lagi. Proses apa? Proses pembersihan diri kita dari apa? Dari satu hormon yang Allah munculkan malam hari namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Kalau growth hormone ini muncul Bapak sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita akan memakan sel-sel yang rusak. Ya, tubuh kita akan menghilangkan sel-sel yang tidak terpakai. Kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, ya, tentang misalkan kalau kita langsung ke tentang makanan ya, tentang puasa, judulnya kan tentang puasa. Jadi Allah sampaikan dalam surat Fussilat, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, dan kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quranlah benar. Jadi kalau di situ kita lihat, di sini ada siang nih sekarang. Siang itu teman sekalian adalah sebuah tanda dari Allah. Kenapa? Jadi gini, tubuh kita ini bekerja sesuai dengan apa yang ininya lihat. Ya, apa yang dilihat oleh mata. Jadi mata kita itu akan melihat cahaya pagi hari. Hubungannya dengan apa? Ketika mata melihat cahaya mataharinya Allah, teman sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi, maka saat itu sedang switching mode. Apa yang di switching adalah hormonnya bekerja siang harinya sama hormon yang bekerja malam itu bertukar kerja. Malam ada hormon namanya parasimpatik. Siang ada hormon namanya simpatik. Siang kebanyakan hormonnya berkaitan dengan apa? Dengan stres, dengan aktivitas, adrenalin, kortisol, noradrenalin seperti itu. Itu ceritanya begitu. Jadi kalau ditanya, kapan waktu makan terbaik? Waktu makan terbaik adalah waktu matahari terbit sampai sebelum matahari tenggelam. Apakah Nabi nyontoin? Nabi nyontoin. Nabi habis sisa ngapain? Habis sisa. Rasulullah SAW tidak makan. Ngapain beliau? Tidur. Kenapa? Karena mau bersih-bersih badan. Kenapa? Karena malam ada proses lagi. Proses apa? Proses pembersihan diri kita dari apa? Dari satu hormon yang Allah munculkan malam hari namanya growth hormone atau hormon pertumbuhan. Kalau growth hormone ini muncul Bapak sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kita akan memakan sel-sel yang rusak. Ya, tubuh kita akan menghilangkan sel-sel yang tidak terpakai. Syaratnya apa? Tidurnya yang benar. Jadi kalau saya mungkin ditanya, olahraga itu terbaiknya kapan? Jangan malam. Jangan olahraga malam. Sebab itu melanggar sunatullah. Olahraga itu kapan? Saat matahari terbit. Sebelum matahari tenggelam. Kenapa? Saat itu hormonnya bekerja beda. Ya, hormonnya bekerja itu beda. Ya, itu kata kunci pertama. Nah, disinilah nanti kita belajar. Oh ternyata, masya Allahnya adalah ternyata. Jadi kalau saya bilang kan, kita waktu makan terbaik kapan? Waktu siang. Allah bilang apa? Bertebaranlah kalian, makanlah kita saat itu. Apa yang terjadi? Allah uji kita kan. Akhirnya apa? Dengan ujian. Gak makan waktu siang, coba. Namanya apa? Puasa. Dia garis benang merahnya begitu. Jadi kenapa ada puasa? Karena memang Allah sudah amat sangat tahu dan maha tahu bahwa yang namanya manusia zaman sekarang banyakan nyampah. Banyakan nyampah. Sehingga apa? Sehingga muncullah penyakit. Obatnya apa? Obatnya suruh petugas cleaning service-nya datang. Mana dia? Ya, suruh petugas cleaning service-nya datang. Petugas cleaning service kalau mau kerja, dia bawa itu dulu, ya. Dia bawa peralatan. Oke? Peralatannya itu apa? Ada pel, gitu kan. Ada sapu. Ngapain juga dipoto? Itu slide ada di Google banyak. Heboh banget kayak konser aja. Ya, itu sebabnya teman sekalian, maka bekali petugas kebersihan Anda dengan alat dan cairan pembersih. Tahunya kita butuh dibersihin apa? Banyak sekali ya. Jadi kalau Anda pengen tahu kira-kira tubuh Anda itu sehat atau tidak, baik. Lihat ini nih. Lihat slide ini dan kira-kira Anda ada nggak semua ini? Kebaca nggak? Oke, saya baca aja ya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kunci pertama. Tadi kan kata kunci pertama benerin kolbu. Kalau kolbu udah bener, pasti nggak mau banyak makan.
Jadi masalah kesehatannya sekarang gara-gara apa? Gara-gara banyak makan. Itu sebab Nabi SAW katakan sebuah hadis, aku melihat di akhir zaman nanti fenomenanya banyak umatku yang gemuk. Dan hadis itu di awalnya ada disamakan dengan penjual anjing. Jadi gemuk itu bukan lucu. Gak lucu. Anakku lucu banget. Kalau anaknya gemuk, umur sekian gemuk, kalau sekalian, siap-siap aja banyak masalah. Ya. Jadi apa tanda-tandanya? Banyak banget, saya bacain aja ya. Biar teman-teman bisa apa. Tubuh kita itu tandanya, jadi 80% imunitas kita, 80% imunitas kita dibuat di sini, perut. Ya. Kalau yang dimakan makanan kosong itu maksud saya, dia tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Contohnya apa? Udah tahu? Bukan Pak, cilok cireng masih mending. Kerupuk segini tuh, satu bungkus begini, itu bisa 300 kalori loh tuh, tapi nol nutrisi. Enzim nggak ada, vitamin nggak ada. Makanya kalau Anda makan pecel, makan gado-gado, makan karedok, jangan pakai kerupuk. Kenapa? Kayaknya kena banget hari ini semua ya. Dan kalau dia sudah masuk, baik, saya ceritain, jadi teman-teman biar paham ya. Tubuh kita tuh canggihnya luar biasa. Catatannya apa? Kasih dia bahan baku yang tepat. Bahan bakunya apa? Baik, saya kasih tahu. Semua yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya, mendapat mataharinya, dan mendapat nutrisi dari tanah tadi. Jadi kalau Anda nanti ketemu dengan anggur yang nggak pakai biji, nggak usah makan. Kenapa nggak usah makan? Karena kalau bapak atau nenek moyang anggur itu awalnya ada biji, maka anggur itu diciptakan Allah. Tapi kalau nggak ada biji, maka kemungkinan dibikin di lab bibitnya. Itu dikenal dengan transgenik. Gitu. Ayo. Mana aja loh. Sehingga apa? Kalau tubuh nggak ada bahan bakunya sama sekali, maka apa yang terjadi? Jadi tubuh kita tuh gini. Nama saya Jadul Akbar. Suruh pakai panitia. Jadi dia lock and key chain. Jadi gini, kita reseptor kita tuh build up sama Allah. Allah sudah memberikan reseptor kita tuh waktu sang istrinya dihamili oleh suaminya. Dan reseptor itu di build up dalam usia kehamilan 8 minggu. Makanya 8 minggu jangan nyampah sama sekali. Sebab apa? Reseptornya lagi dibuat. Ingat ya. 8 minggu jangan nyampah. Jangan makan yang aneh-aneh. Kalau ada keinginan makan yang aneh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba pengen makan bubur ayam. Boleh nggak makan bubur ayam? Boleh? Kalau tiap hari dimakan, masalah. Serius. Kenapa masalah? Banyak masalahnya. Mau diceritain? Kasihan bapak bubur ayam. Kemarin saya cerita ada satu kajian di masjid Jakarta kemarin. Saya bilang, laki-laki jangan minum kedelai mulai hari ini, saya bilang. Tiap hari ya. Kenapa? Karena bikin Anda lebay nanti. Karena kedelai itu banyak estrogennya. Estrogen nanti, laki-laki kalau udah kekurangan estrogen, maka dia akan lack of testosteron. Lack of testosteron, dia akan lack of leadership. Gitulah. Zaman dulu pakai baju tentara gitu, zaman sekarang. La ilaha illallah. Laki-laki itu gagah gitu kan. Dan Anda lihat, jadi kita tuh bos sekalian diciptakan Allah untuk jadi khalifah. Kan gitu kata Allah. Dan dijadikan Allah untuk jadi Abdullah. Abdullah sama khalifah itu, ada asisten nggak? Coba diangkat. Coba diangkat ini. Abdullah sama khalifah itu, terutama khalifah. Khalifah tuh makannya begini. Coba diangkat. Bukan nasi goreng pagi-pagi. Anggur, pepaya, nanas. Supaya apa? Supaya, jadi gini, reseptornya tadi itu dia harus punya bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Semua yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Subhanallah kan? Dan semua yang Allah ciptakan di atas tanah ini, sekalian, Masya Allah, Tabarakallah, disitulah bahan bakunya semua. Makanya saya bilang gini, kalau teman-teman paham ini, maka saya jangan tanya sama saya lagi, amankah jahe dikonsumsi? Karena ada orang tanya, dok kunyit aman nggak? Banyak orang tanya gitu. Ada ibu-ibu malah, nggak tahu tuh, dia follower saya juga, jamaah lah bahasa di IG. Dia bilang, dok saya baca jurnal nih, dia bilang gitu. Sampai saya berdiri nih. Dia bilang apa? Dia bilang, kunyit itu bikin mandul, dia bilang. Benar, saya bilang, kalau minumnya seember.
Mana ada minum kunyit seember. Orang tua kita, jangan lihat. Zaman dulu, 30-40 tahun lalu teman-teman sekalian, gak ada penyakit autoimun kayak sekarang. Betul? Muncul gara-gara apa? Sejak bertebarannya luar biasa, antibiotik, analgetik, segala macam. Saya nggak anti obat-obat kimia, tidak. Tapi pakailah secara proporsional. Tapi kalau Anda ngerti dan Anda ingat kata-kata saya ini, sekalian, maka lihat. Dan tolong cerna, if the prescription working properly, why you still keep taking it? It's not medicine, it's sick maintenance.